Selamat malam Bapak, Ibu pemuda, teruna serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali melaksanakan ibadah keluarga Rabu 8 Juli 2020 yang dilaksanakan secara online di rumah kita masing-masing. Kita percaya ibadah keluarga ini akan menjadi berkat buat kita bersama keluarga tercinta yang bersungguh hati dan iman percaya, sujud menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapo STH, Pendeta non-organik GPIB yang berdomisili di GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta. Sebelum kita masuki ibadah keluarga, jemaat dipersilakan mengambil saat teduh pribadi. Mari jemaat berdiri dan kita angkat pujian bagi Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus kucikan diriku. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur karena hanya oleh kebaikan-Mu semata hidup kami terpelihara di segala situasi, khususnya ketika kami harus menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19. Janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Olehnya segala kidung iman siap kami kumandangkan dalam satu persekutuan keluarga kami, dan kami mengundang Engkau hadir berkuasa penuh di dalam doa dan perjuangan hidup kami. Tolong urapi hamba firman-Mu yang telah Kau utus untuk menjadi pembicara-Mu, agar setiap kata yang terucapkan adalah kehendak dan kebenaran-Mu semata. Demikian juga dengan hamba sebagai liturgos, kiranya pelayanan hamba berkenan di hati-Mu dan menjadi berkat penguat iman bagi jemaat. Di dalam nama Yesus Kristus, ibadah keluarga ini kami laksanakan. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur 98 ayat 1 sampai 3, kita baca silih berganti. Saya akan membaca cetakan yang keluar, jemaat membacakan cetakan yang ke dalam. Mazmur 98 ayat 1 sampai 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan.
sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat. Keselamatan yang daripada Allah kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyi Kidung Jemaat 222B, bait 1 dan 8, agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kiranya kita kelak serta di sana bersujud. Hai ikut alam semesta dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Pemberitaan firman Tuhan dilayani oleh Ibu Pendeta Frida Kapo. Dipersilakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk membaca dan menggumuli firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus agar kita beroleh kekuatan untuk mengerti, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup beriman sehari-hari. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, karena pada malam hari ini Engkau himpunkan kami sebagai satu persekutuan keluarga Allah yang sujud sembah di Kau lewat doa, puji-pujian, bahkan ketika kami siapkan hati jiwa roh kami untuk menerima pengajaran firman-Mu Tuhan, tolong bimbing kami oleh roh-Mu agar kami beroleh kekuatan, hikmat, marifat daripada Tuhan, mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, dan oleh pertolongan roh Tuhan kami juga dikuatkan melakukan, mentaati apa yang Tuhan kehendaki di tiap langkah hidup beriman kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan Allah, agar kami layak berada di sekitar kekudusan firman-Mu di malam penuh berkat ini. Sekarang berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kudus, kami berdoa, mohon pertolongan roh Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, kita bersama akan menggumuli firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Kitab Hakim-Hakim 7. Ayat 15 sampai ayat 25. Saya mengundang jemaat berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 25 yang menyatakan demikian. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan
Haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Betbara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Betbara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, pemuda dan teruna serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, ada satu kisah inspiratif tentang seorang ibu muda dengan anak tunggalnya yang masih berusia sekitar 8 tahun. Anak ini sangat menggemari permainan musik piano. Dia selalu memainkan piano dengan jari jemarinya yang masih mungil. Nah, suatu ketika saudara-saudara di kotanya akan diadakan konser seorang pianis yang terkemuka, pianis kondang. Maka tanpa ragu lagi ibunya langsung membeli 2 tiket untuk anak dan dirinya menyaksikan konser pianis yang sangat terkenal itu. Tiba pada hari pelaksanaan konser, saudara-saudara, si ibu sengaja membeli tiket tempat duduk paling depan. Nah, ketika sudah sampai di kursi di mana mereka siap menyaksikan konser, tiba-tiba pundak belakang ibu muda ini ditepuk oleh seseorang yang ternyata adalah sahabat lamanya. Maka akhirnya mereka ngobrol, karena memang konser belum dimulai. Saking asiknya ngobrol tanpa mereka sadari, sesaat kemudian konser dimulai, lampu dipadamkan. Dan yang hanya menyala adalah lampu sorot panggung. Saudara tahukah apa yang terjadi ketika si ibu muda ini fokus dengan panggung dan sorot lampu panggung? Yang terjadi adalah dia kaget karena yang dia lihat di panggung itu adalah anaknya yang masih berusia 8 tahun sedang duduk manis di depan grand piano, siap untuk memainkan piano. Jelas saudara-saudara, ibu ini panik, dia tidak bisa lagi mengambil karena sudah di-shot oleh lampu sorot dan semua penonton hadirin hening untuk melihat permainan apa sih yang akan dimainkan oleh si anak kecil ini. Ternyata saudara-saudara, anak itu dengan percaya dirinya dia memainkan lagu
Twinkle Twinkle Little Star. Dia main dengan tuts piano yang terputus-putus, dan tanpa dia sadari datanglah maestro pianis yang terkemuka itu memberi support. Dia memainkan tangan kirinya untuk mengiringi dengan bass, kemudian tangan kanannya dia mainkan untuk mengiringi secara obligato. Yang pada akhirnya saudara-saudara terjadilah simfoni yang luar biasa antara permainan seorang anak kecil dan seorang maestro. Si pianis berbisik kepada anak itu, jangan berhenti, teruskan bermain. Saudara-saudara, tahukah bahwa sejak saat itulah lagu Twinkle Twinkle Little Star sangat booming mendunia, karena diinspirasi oleh anak kecil ini yang begitu luar biasa, berani tampil dengan apa adanya. Saudara-saudara, ada pesan moral dari kisah inspiratif ini yang mengatakan saudara-saudara bahwa tidak peduli betapa kecilnya kita atau betapa amatirnya kita akan kemampuan kita, tapi Tuhan Allah Sang Maestro Agung itu sanggup memperindah simfoni kehidupan kita ketika Dia berkata, jangan berhenti, teruskan perjuangan hidupmu. Karena Tuhan akan menambahkan, akan melengkapi bagian-bagian yang mungkin kita tidak bisa isi. Tapi Tuhan akan isi dengan segala kekuatan, kasih dan kuasanya. Menjadi sebuah karya agung yang begitu indah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setidaknya itulah yang kita dapatkan dari kisah perjuangan seorang Gideon yang tertuang dalam perikop bacaan tadi, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25. Gideon sendiri yang artinya adalah, nama Gideon artinya seorang penebang, seorang pemukul, bahkan juga seorang yang kuat. Gideon adalah putra Yoas, seorang dari kaum Abizer yang berasal dari suku Manasye. Sehari-hari Gideon bekerja membantu ayahnya mengolah ladang gandum dan anggur milik keluarganya. Saudara-saudara, Gideon hidup pada masa yang sangat sukar ketika bangsa Israel berada dalam penindasan kaum Midian dan Amalek. Sampai-sampai bangsa Israel itu mengalami kemelaratan hidup yang sangat amat menyedihkan. Ladang-ladang mereka dimusnahkan oleh orang Amalek dan Midian. Mereka tidak bisa lagi makan, bahkan untuk menjual hasil ladang mereka tidak bisa. Nah, saudara-saudara, di tengah krisis inilah Tuhan memilih, Tuhan memanggil dan menetapkan Gideon, seorang yang paling muda usia dari keturunan Manasye, untuk membebaskan Israel dari penindasan orang Midian dan Amalek. Gideon sendiri awalnya menolak, saudara-saudara, karena dia merasa tidak mampu. Dia tidak sanggup menghadapi kuatnya bangsa Midian dan Amalek. Tapi saudara-saudara, Tuhan menyatakan janji penyertaannya. Bahkan ketika Tuhan menyuruh supaya Gideon menyaring dari 32.000 pasukan Israel yang siap bertempur melawan orang Midian dan Amalek, Tuhan menyuruh Gideon untuk menyaring. Karena apa? Kalau terlalu banyak, nanti orang Israel merasa perjuangan mereka adalah hasil usaha mereka. Lalu Tuhan dilecehkan, Tuhan dianggap remeh. Tuhan mau bangsa Israel bergantung penuh pada kuasanya. Maka Tuhan suruh Gideon untuk menyaring. Bagaimana menyaringnya? Secara alami, yaitu menyuruh orang-orang Israel itu untuk minum di air sungai. Dan akan dilihat mereka yang menghirup air dengan kedua tangannya, itulah yang masuk pilihan kategori kehendak Tuhan. Sedangkan mereka yang langsung minum dengan mulutnya seperti hewan anjing, nah itu tidak boleh ikut perang, itu harus pulang. Dan ternyata saudara-saudara, dari hasil seleksi alam tadi, yang terpilih dari 32.000 pasukan tinggal 300 orang. Tentu saudara-saudara, ini membuat Gideon agak sedikit ketar-ketir juga. Waduh, 300 orang menghadapi bangsa yang begitu kuat, Midian dan Amalek. Ini jelas suatu hal yang mustahil. Karena itu saudara-saudara, Gideon sempat juga merasa cemas.
Tapi ketika kita lihat pada ayat 15, saudara-saudara, Gideon diceritakan makna mimpi yang disampaikan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai perjuangan Gideon dan Israel, maka Gideon menjadi berani. Nah, saudara-saudara, Gideon maju dengan 300 pasukan melawan orang Amalek dan orang Midian yang luar biasa banyak. Kalau kita baca dalam ayat 12 dikatakan orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur, ini ayat 12, bergelimpangan di lembah seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Itu gambaran kekuatan musuh yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. 300 orang. Gideon juga bukan seorang yang piawai dalam berperang, tapi saudara-saudara, dia berserah pada pertolongan Tuhan. Maka Gideon diberi hikmat mengatur strategi perang yang begitu efektif. Bagaimana caranya? Dia membagi dalam 3 kelompok. 3 kelompok pasukan untuk pergi ke 3 penjuru perkemahan. Mereka mengepung perkemahan orang Midian. Dan uniknya saudara-saudara, masing-masing orang harus membawa sangkakala dan buyung kosong berisi suluh menyala. Lucu ya, perang membawa sangkakala dan buyung kosong. Kemudian Gideon dengan cerdasnya mengatur cara bagaimana membuat kepanikan musuhnya, yaitu dengan serentak meniup sangkakala lalu memecahkan buyung yang ada di tangan mereka dengan nyala api suluh. Nah, saudara-saudara, tiupan sangkakala yang dikombinasikan dengan pecahan buyung serta nyala atau cahaya nyala suluh yang memancar dari dalam buyung yang pecah itu jelas membuat panik ketakutan orang-orang Midian yang saat itu sedang tertidur pulas. Mereka tidak menyangka akan ada serbuan mendadak, sehingga mereka saling berteriak. Mereka bangun, bahkan bukan hanya mereka tapi juga unta-unta mereka berteriak karena tengah malam, saudara-saudara, mereka sedang tertidur pulas. Akibatnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita melihat pada ayat 22, dikatakan di sana, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zezera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Saudara-saudara, artinya terjadi kekacauan, terjadi situasi yang luar biasa, panik mengerikan, dan masing-masing orang Midian saling baku bunuh. Saudara-saudara, taktik perang Gideon berhasil membuat kekacauan bahkan kekalahan orang Midian. Gideon berhasil menaklukkan Midian dengan mengikuti apa kata Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kisah perjuangan Gideon mengalahkan musuh besar Israel pada waktu itu mengajarkan kita beberapa hal. Pertama, saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hidup berkemenangan adalah percaya. Hidup berkemenangan adalah percaya bahwa Allah sanggup bertindak melalui kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan kita, asalkan kita pasrah, kita dengar-dengaran, kita taat pada perintah dan petunjuk Tuhan. Artinya, saudara-saudara, kita terus memperjuangkan hidup dengan berserah penuh pada pertolongannya. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Mazmur 37 ayat 23-24 katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Tangan Tuhan tidak kurang cepat menangkap kehidupan anak-anak Tuhan yang terjatuh, tidak akan sampai tergeletak. Sehingga saudara-saudara, ini merupakan satu jaminan bagi perjuangan hidup orang percaya untuk terus survive dalam pertarungan hidup ini. Bukan tanggung jawab kita memikirkan bagaimana sih Allah dapat menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Bukan tanggung jawab kita, karena tanggung jawab kita
Bagian kita adalah lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Jangan pikirkan bagaimana cara Allah bekerja dalam hidup kita, tapi bekerjalah menurut cara berpikirnya Allah. Jangan terlalu banyak tanya, supaya waktu kita tidak habis hanya untuk bertanya. Lalu ketika Tuhan menjawab, kita meragukan jawaban Tuhan karena kita selalu banyak bertanya. Tuhan tidak butuh orang yang banyak tanya atau banyak bicara, ya, tapi tidak mau bekerja. Tuhan tidak butuh orang yang demikian. Tuhan butuh orang yang mau berproses, tidak banyak protes. Tuhan butuh orang yang mau menunjukkan progres yang sangat signifikan, yang kelihatan dalam perjuangan hidupnya. Itu yang Tuhan tunggu dalam kehidupan setiap kita sebagai pribadi yang berkemenangan di dalam Kristus. Yang Tuhan inginkan adalah pribadi yang menghamba pada apapun perintah dan kehendak-Nya. Pribadi yang tangguh, yang bersungguh-sungguh seperti Gideon. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Itu hal pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan sangat tahu bagaimana caranya menguatkan iman Gideon. Ketika Gideon mulai dilanda kecemasan, karena dia tahu lawannya bagaimana dan siapa. Namun pada ayat 15 Tuhan memperdengarkan arti mimpi. Gideon pun menjadi kuat, sujud menyembah Tuhan. Kemudian dia kembali ke perkemahan Israel dengan penuh semangat dan keberanian bertarung. Saudaraku, terkadang Tuhan bisa saja menuntun kita ke tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Atau terkadang Tuhan izinkan pergumulan hadir dalam hidup kita adalah supaya kita mengenal kuasa-Nya. Mengenal kuasa Tuhan yang jauh lebih dahsyat dari segala realitas hidup, dari segala musuh-musuh kehidupan kita. Dan di sana kita melihat bagaimana Tuhan beracara penuh, Tuhan yang berjuang. Kita hanya berserah, kita hanya mengikuti cara Tuhan menolong kita. Saat melumpuhkan orang Midian, Gideon dan 300 pasukannya tidak menggunakan peralatan perang yang memadai pada waktu itu. Ya, mereka tidak menggunakan alat perang yang luar biasa lengkap. Mereka hanya pakai sangkakala, buyung kosong, dan suluh. Jadi kalau dilihat secara logika, ini ngaco, ini nekat menghadapi bangsa yang besar, penjajah, dengan mengandalkan 3 materi tadi, sangkakala, buyung, dan suluh. Saudara-saudara, apa arti dari semua ini? Artinya jangan pernah kita menyepelekan hal-hal yang sederhana, yang mungkin bagi kita nggak ada artinya, tapi Tuhan bisa membuat itu menjadi bermakna guna. Tuhan bisa memakai segala wadah, media apapun untuk menunjukkan kehendak dan kuasa-Nya. Karena itu saudara-saudara, kita belajar dari bagaimana Gideon mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dengan luar biasa. Dia meraih kemenangan yang gemilang. Itu hal kedua, jangan meremehkan hal-hal yang sederhana. Yang terakhir ini saudara-saudara, kita dapatkan dari pengajaran firman Tuhan melalui kisah perjuangan Hakim Gideon adalah kita diingatkan akan pentingnya membangun kebersamaan dalam meraih sebuah pencapaian. Saudara-saudara, kita harus paham, sehebat apapun kita tidak mungkin bisa meraih pencapaian hanya seorang diri. Sadarlah bahwa kita tetap membutuhkan orang lain dalam memperjuangkan hidup ini. Hal ini yang kita lihat dalam kepemimpinan Gideon. Kecerdasannya mengatur strategi perang baru akan bermakna kalau Gideon kooperatif, bekerja sama dengan 300 pasukannya. Gideon menunjukkan leadership yang sungguh merangkul, bukan memukul, yang sungguh mengarahkan, membimbing, menjelaskan kepada 300 pasukannya bagaimana strategi perang yang bisa melumpuhkan orang-orang Midian. Saudaraku,
Sebagai manusia yang diciptakan Allah untuk membangun interaksi sosial yang sehat, bermanfaat, dan menjadi berkat, tentunya kita ingin apa yang kita perjuangkan ditopang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi saudara-saudara, kalau kita punya karakter tidak bisa membangun kerjasama, maka itu tidak akan menjadi berkat buat kita. Yang terjadi adalah benturan-benturan. Yang terjadi adalah konflik, karena kita tidak bisa menjadi pribadi yang merangkul hati banyak orang. Di sini kita belajar bagaimana seorang Gideon muda, dia bisa memimpin 300 orang untuk menyerang, melumpuhkan orang Midian dengan luar biasa, karena dia membangun karakter leadership, kepemimpinan yang rendah hati. Kepemimpinan yang melibatkan banyak orang, bukan memanfaatkan, tapi melibatkan banyak orang. Supaya apa saudara-saudara? Supaya dia melihat bagaimana dalam kebersamaan itu, dia bisa meraih kemenangan. Saudara-saudara, sehebat apapun diri kita, tetap kita membutuhkan orang lain. Karena itu belajarlah, atau mulailah belajar melihat potensi orang lain dan menghargainya. Pandanglah mereka sebagai rekan sekerja yang Allah hadirkan dalam hidup saudara, dalam perjuangan saudara meraih pencapaian. Kita mungkin bisa mengerjakan apa yang tidak bisa orang lain kerjakan. Ya, kita mungkin bisa mengerjakan apa yang orang lain tidak bisa kerjakan, tapi kita harus sadar, orang lain juga bisa mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Itulah pentingnya arti sebuah kebersamaan, kerjasama yang sehat dan penuh berkat. Dalam kehidupan keluarga, saudara-saudara, kita juga diingatkan oleh firman Tuhan untuk membangun kebersamaan, saling mendukung, saling menopang satu kepada yang lain. Khususnya di masa pandemik COVID-19 ini, saudara-saudara, di mana kita harus stay at home, kita harus berada di rumah setiap hari, setiap jam, 24 jam kita bertemu dengan orang yang sama, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Terkadang ada benturan-benturan, gesekan-gesekan, tapi disitulah saudara-saudara, kita belajar untuk menaruh respect, menaruh hormat, menghargai potensi anggota dalam keluarga kita. Kalau dalam komunitas yang kecil, yang sangat privasi ini, kita membangun cinta kasih yang kuat dalam kebersamaan, maka pastilah saudara-saudara, ketika kita keluar dari pintu rumah kita, kita akan menjadi pribadi yang selalu welcome, selalu disambut oleh banyak orang, karena kita bisa kooperatif, kita bisa bekerja sama dengan siapapun, karena dalam diri kita selalu punya jiwa yang merangkul hati banyak orang. Kerjasama itu selalu berbuah manis dalam bingkai relasi yang harmonis. Selamat menjalani hidup dalam kebersamaan yang penuh berkat, karena di sanalah kita melihat Tuhan membuka pintu keberhasilan kita mencapai apa yang kita rancang dan perjuangkan dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 117, bait 1 dan 2. Ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih
Saudara-saudara, kita akan menaikkan syafaat, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau memberkati hidup kami dengan kekudusan firman-Mu di malam ini. Kami menerima pengajaran Tuhan untuk membangun ketaatan, penyerahan diri sepenuhnya pada apapun yang Tuhan perintahkan, Tuhan kehendaki dalam hidup kami untuk kami kerjakan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami untuk menghargai segala apapun yang ada di sekitar kami. Bahkan orang-orang yang Tuhan sengaja hadirkan dalam perjuangan kami meraih pencapaian. Tuhan punya rencana teramat mulia untuk bagaimana kehidupan kami menjadi berkat di dalam kebersamaan dengan setiap orang yang kami kasihi berada dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam perjuangan hidup kami Engkau hadirkan sahabat, kerabat, bahkan keluarga tercinta yang selalu menopang kami di dalam suka dan duka, dalam keberhasilan tapi juga dalam kejatuhan kami. Kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan, sebagaimana yang dilakoni seorang Gideon. Jadikan kami Gideon abad modern ini Tuhan, yang berani bertarung dengan selalu melihat pada kuasa Allah dan melibatkan sesama, karena percaya bahwa setiap orang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang membawa berkat, damai sejahtera buat hidup kami. Jauhkan dari segala kesombongan, arogansi, jauhkan dari segala pementingan diri sendiri, supaya apa yang kami perjuangkan dapat kami raih, kami capai, karena kebersamaan kami dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pengharapan iman kami, khususnya Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan tahu, sekalipun kami sudah memasuki era new normal, tapi kami masih terus harus berjuang menghadapi ancaman COVID-19. Tuhan tolong lindungi dan lingkupi kami, khususnya jemaat-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala paparan COVID-19, berkati kesehatan umat-Mu, berkati perjuangan hidup mereka di dalam menyatakan syukur di tengah situasi yang sangat sulit ini, karena Tuhan memelihara kehidupan jemaat Tuhan. Perekonomian keluarga Tuhan tolong berkati, agar jemaat-Mu tetap dapat mencukupi kebutuhan hidup hari-hari mereka. Tolong Tuhan, bagi mereka yang dalam kepapahan, dalam kelemahan, kemiskinan Tuhan, tolong pelihara kehidupan sesama kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyatakan cinta kasih, saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang terimbas akibat pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan Tuhan perjuangan pemerintah kami untuk bagaimana melindungi rakyatnya dari segala paparan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tahu kurva dari hasil pengamatan COVID-19 ini masih tinggi di Indonesia Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah dengan kuasa Tuhan bangsa negara kami dipulihkan dari segala ancaman wabah pandemik ini. Kami serahkan Tuhan pengharapan kami untuk bangsa negara kami Tuhan berkati. Bahkan juga gereja Tuhan yang sudah melaksanakan ibadah di gereja di era new normal ini, Tuhan tolong lindungi gereja Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang mengkhawatirkan, secara khusus gereja GPB Karis Pulau Gebang Jakarta. Tuhan tolong berkati yang sudah memulai ibadah di gereja pada tanggal 5 Juli yang lalu Tuhan. Tolong Tuhan berkati agar ibadah ini menjadi penguatan iman jemaat, baik secara batiniah, rohani, tapi juga secara fisik, jasmani, diberkati jemaat Tuhan yang datang ke gereja, dijauhkan dari segala sentuhan paparan COVID-19. Majelis jemaat yang sudah menyiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan ibadah di gereja, Tuhan berkati, agar protokoler kesehatan sungguh-sungguh ditaati, dilaksanakan dengan seksama mungkin oleh pimpinan gereja GPB Karis. Kami serahkan Tuhan pergumulan kami dalam melewati masa-masa sulit di era new normal ini. Kami percaya bersama Tuhan kami sanggup melewati semuanya ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami serahkan
tiap-tiap keluarga yang beribadah pada malam ini Tuhan, kami tidak mampu menyebut pergumulan mereka masing-masing, tapi kami percaya Engkau ada di dalam doa-doa mereka. Engkau ada dalam pikiran, perasaan, dan pergumulan mereka. Tolong kuatkan tiap-tiap keluarga yang mengangkat hati, jiwa, dan roh bermohon pertolongan Tuhan untuk hidup rumah tangga keluarga mereka, untuk kepulihan ekonomi keluarga mereka, untuk kepulihan kondisi fisik bagi keluarga yang sakit, yang lemah. Tolong Tuhan, lawatan kuasa Tuhan melingkupi keluarga-keluarga jemaat-Mu yang pada malam ini beribadah secara online, ibadah keluarga Jemaat Karis. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pelayanan kami pada malam ini. Tuhan berkati kami sebagai liturgos, kami sebagai pemandu lagu, organis, multimedia, infokom. Tuhan berkati, soundman, Tuhan berkati agar semua kami melayani dengan tulus ikhlas demi memuliakan Tuhan, karena kami percaya hidup kami diberkati ketika kami memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita menyanyi Kidung Jemaat 363, bait 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan, sambil persembahan dijalankan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus,
Mari kita berdiri dan berdoa secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dengan untayan nada dan pujian mazmur atas berkat-Mu yang tiada terukur, membingkai kehidupan doa dan perjuangan iman kami. Terima kasih atas keluarga yang Kau berkati. Terima kasih atas kesehatan yang prima dalam tubuh jasmani dan rohani kami, sehingga kami tetap kuat sekalipun harus menjalani kehidupan di masa pandemi COVID-19. Karena kami percaya Engkaulah pemilik hidup kami. Maka sekarang kami persembahkan tanda syukur hati kami, umat yang telah Kau selamatkan ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, agar bermanfaat dalam menunjang kegiatan pelayanan gereja-Mu. Tolong berkati setiap pribadi yang telah memberi persembahan ini dalam kejujuran dan ketulusan hati mereka. Kami percaya hidup mereka tidak pernah sepi dari curahan berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berikan persembahan syukur kami ini kepadamu, ya Allah kami. Amin. Dipersilakan duduk. Warta sektor. Di era new normal, Majelis Jemaat GPIB Karis Jakarta akan tetap menayangkan ibadah minggu dan ibadah keluarga secara online. Semoga menjadi berkat bagi jemaat yang mengikuti ibadah online. Hari Minggu kami share pukul 7.30 WIB dan hari Rabu ibadah keluarga kami share pukul 18.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami undang berdiri untuk menerima pengutusan Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan telah kau dengar sekarang, kembali dan lanjutkanlah perjuangan hidupmu bersama Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan di tiap langkah hidup berimanmu. Jemaat menyambut pengutusan dengan pujian nyanyian Kidung Baru 126 bait 1 dan 2, Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, yang terbaik kepada Tuhan.
jemaat yang diberkati Allah, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Allah yang Maha Pengasih, puji syukur, terima kasih kami boleh beribadah dalam ibadah keluarga pada malam ini. Kami yakin penyertaan dan kasih-Mu selalu nyata dalam keluarga kami turun-temurun, dulu, sekarang, dan sampai kekal selama-lamanya.